Selamat datang di podcast Bisukma Bincang Bareng. Bareng siapa? Hai Sobat Bisukma, selamat datang di podcast Bisukma Bincang Bareng. Sebuah program yang membuka ruang diskusi, yang mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi. Tamu kita di podcast perdana pada hari ini adalah seseorang yang sangat spesial, ya, Yohana. Boleh nggak dikenalkan dulu dirinya, Yohana? Boleh. Halo semua, selamat malam. Saya Yohana Lumban Tobing, masih duduk di kelas 11 SMA, bersekolah di SMA Negeri 3 Tarutung. Oke, terima kasih Yohana. Dan juga pada kesempatan ini didampingi oleh orang tua dari Yohana, yaitu Lai Tobing dan Ito Borulubis. Ya, kita sangat senang sekali dengan kehadiran Yohana dan orang tua di podcast perdana ini. Kita tentu sangat mengapresiasi talenta-talenta, prestasi-prestasi yang dimiliki khususnya milenial. Kita tahu bahwa sekolah di SMA 3 itu SMA 3 plus ya? Iya. Itu kan sangat sibuk tuh. Sangat sibuk di sekolah, sangat banyak juga PR. Dan kok bisa-bisanya pula ada waktu untuk menulis novel. Benar ya? Penulis novel ya? Iya. Ya. Jadi Yohana itu adalah penulis novel, betul? Betul. Oke. Boleh nggak diceritakan? Itu kira-kira kapan Yohana itu menulis novel? Jadi kan kayak kalau di SMA 3 itu kan daring kan lagi corona kayak gini, daring itu kan mulai dari jam 7.45 sampai jam 13.15. Jadi itu belajar sampai jam 13.15. Kemudian kan kalau ada PR dikasih guru itu langsung dikerjakan aja. Karena kalau membuat biar produktif seharian itu harus disusun jadwalnya apa aja. Belajar harus ngerjain PR, habis ngerjain PR langsung menulis. Habis nulis harus ngerjain PR lagi, baru tidur kayak gitu. Oke. Jadi sudah dikerjakan paralel ya. Sekolah jalan, nulisnya jalan. Iya. Oke. Saat ini sudah berapa novel yang ditulis? Yang terbit 1, yang masih proses penerbitan 2. Oke. Yang sudah terbit 1. Apa judulnya itu? My Eyes Good Boyfriend. My Eyes Good Boyfriend. Boleh dong cerita sedikit dong ya. Apa sih isinya itu? Isinya itu kayak waktu itu kayak ada satu orang perempuan kayak dia suka sama satu cowoknya ini tuh kayak dingin kayak gitu, jadi dia berusaha buat dapatkan cowok ini apapun konsekuensinya dia terima, yang penting bisa dapatkan cowok ini gitu. Oke, kira-kira menulis itu terinspirasi dari mana? Kok sampai cerita tadi itu mengenai kehidupan remaja ya? Kira-kira seperti apa itu? Terinspirasinya sumbernya dari mana? Sumbernya kayak dari beberapa teman juga kan, teman juga suka curhat sama aku suka sama cowok kayak gini, aku mau ngejar dia kayak gitu ya. Aku kayak ini bisa dijadikan ide buat menulis gitu. Lalu ku rampung kayak gitu, ku ambil juga dari berbagai info kayak misalnya dari Google atau dari berbagai aplikasi sosial media lainnya juga ku kumpulkan, ku rampung, terus kayak ku buat outline baru mulai menulis gitu. Oke. Jadi dimulai dari itu ya, mengumpulkan cerita-cerita dari teman-teman. Ya. Berarti banyak temannya dong? Banyak. Kemudian juga membaca melalui artikel-artikel yang ada di Google ya? Iya. Oke, ya. Itu tadi 1 novel yang sudah ditulis ya? Iya. Oke, sudah berapa itu yang membaca di Wattpad kalau yang itu? Yang pertama terbit. Yang pertama itu adalah hampir 1 juta kemarin. Hampir 1 juta? Iya. Tulisan berikut? Tulisan yang kedua itu judulnya Prince, udah dibaca 4,5 juta kali. Hah? 4,5 juta kali? Iya. Di Wattpad? Iya. Luar biasa. Benar nih? Iya, benar. Baru yang ketiga adalah judulnya Hades, udah dibaca 816.000 kali juga di Wattpad. Saya ini yang 4,5 juta dulu nih. Ini 4,5 juta itu bukan jumlah yang sedikit loh. Kan? Kalau bicara 4,5 juta, kan Sumatera Utara itu kan penduduknya sekitar 10 juta. Berarti kan hampir 1 dari 2 orang warga Sumatera Utara itu telah membaca novelmu. Kira-kira begitulah gambarannya kan? Ya. Menurut Yohana nih, kan? Kenapa kira-kira
atau apa yang membuat orang sebanyak itu tertarik dengan novelmu itu? Orang tertarik dengan novelku menurutku karena aku mengikuti apa yang sedang zaman pada masa ini, kayak apa yang lagi dikagumi sama remaja-remaja yang mayoritas memang pembaca di Wattpad, tapi aku menciptakan sesuatu yang baru, kayak jadi membuat ceritaku itu membekas dalam ingatan mereka. Kayak aku kalau membuat cerita itu selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga, jadi pembacaku itu kayak ikutan masuk ke dalam cerita yang kubuat gitu. Berarti yang membaca itu seolah-olah dialah yang berperan di situ ya? Iya. Peran dia lah itu ya? Iya. Wah, luar biasa. Tentu membuat itu kan nggak mudah. Kan kira-kira bagaimana itu mengumpulkan pikiran-pikiran orang tadi kan? Iya. Sehingga itu terkumpul menjadi suatu tulisan yang akhirnya orang akan merasa, loh saya lah tokohnya. Kira-kira begitu kan? Seperti apa itu kira-kira triknya? Triknya itu kalau menulis berarti juga harus membaca. Berarti kalau mau menulis itu harus lebih banyak membaca supaya sumbernya itu kan nggak boleh cuma satu. Kalau mau nulis harus ada dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, kan juga harus kayak gitu. Jadi membaca juga nggak cukup satu buku, harus misalnya lebih banyak buku, terus dari media-media online juga bisa, kayak minta pendapat dari kawan juga bisa. Oke. Berarti kita perlu mendapatkan banyak referensi ya. Iya. Baik itu dari artikel, tulisan-tulisan, dengarkan dari diskusi dengan orang, kan begitu ya? Oh, itulah yang ini ya, yang digunakan sebagai referensi dalam menulis ya. Iya. Berarti menulis itu artinya harus banyak baca ya? Iyalah. Banyak baca, banyak berdiskusi ya? Oke. Ini nih pertanyaannya semakin seru ya. Ya, tentu kan dengan sekarang statusnya sebagai pelajar di SMU, dengan profesi juga, dengan talenta juga sebagai penulis ini, punya cita-cita dong, kan? Apa cita-citamu kira-kira ini? Mau jadi seorang public relation. Oh, public relation. Oke. Kenapa jadi public relation? Nggak tahu, kayak suka aja kayak gitu berkomunikasi sama banyak orang kayak gitu. Jadi pengetahuan pun makin luas kayak gitu. Karena berhubungan juga tadi ya dengan talenta menulis ya. Iya. Oke, karena dengan menulis itu bisa lancar. Kemudian menulis itu juga sumbernya dari komunikasi dengan banyak orang, kan? Baik juga itu melalui bacaan. Itu kan salah satu juga kan modal utama untuk bisa orang menjadi sebagai public relation ya. Iya. Oke, public relation. Oke, ya, mantap. Senang sekali nih. Ini milenial yang satu ini baru kali ini saya mendengarkan ini ya, mendengarkan seorang milenial yang punya suatu idealisme. Tapi satu lagi nih, saya tadi lupa menanya, harusnya di awal nih. Kan? Tentu setiap orang menulis itu ada yang mendasari. Kan? Kan begitu kan? Ada yang memotivasi nih. Ada. Nah, apa kira-kira? Yang memotivasi aku itu aku mau beda dari orang lain. Aku mau jadi remaja yang nggak dipandang sebelah mata sama orang lain. Aku juga mau jadi remaja yang berguna, kayak gak mau menumpang sama orang tua aja gitu. Aku harus menciptakan sesuatu yang bisa dibanggakan orang tuaku gitu. Aku juga kayak sering dapat cacian dari orang, dan aku mau buktikan kalau apa yang kau bilang itu tentang aku itu nggak benar. Apa yang kau jelek-jelekkan aku di belakang itu nggak benar. Aku bisa lebih dari yang kau bilang gitu. Ini jawaban seorang milenial yang jujur ya, dengan suatu impian yang besar dan suatu usaha yang besar untuk membuktikan kepada sekelilingnya bahwa saya pasti bisa, saya bisa. Iya. Ya, tentu kan dalam perjalanan hidup ada orang tua. Kan? Saya mau dengar dulu nih dari orang tua ini kan, dari Lai Luman Tobing nih sama Ito Lubis. Dengan punya anak seperti ini nih, anak yang cerdas, anak yang punya sikap, kan? Anak yang punya impian. Pertama ini, apa kira-kira rahasianya? Kok bisa begini? Ada punya anak kayak Yohane itu loh, kan? Nah, gimana ini Ali Tobing? Saya artinya begini,
satu sisi saya berpikir memang mungkin hal itu tidak terlepas juga memang dari orang tua. Ya pun saya memang agak jarang di rumah karena bekerja di luar di mana-mana. Tetapi mamanya memang ini sangat rajin membimbing mereka terus, mengingat supaya belajar, dan yang kemudian full perhatian juga memang terkait dengan sekolahnya, terkait dengan apa kebutuhannya sampai apapun ya diperhatikan juga semuanya. Di samping itu kebetulan kan kami ini beragama Kristen. Jadi setiap malamnya pun saya ada di rumah atau tidak ada di rumah, kami kebaktian malam sebelum anak-anak tidur juga semua. Setelah selesai mereka belajar, ya kami kebaktian. Artinya bahwa bertujuan untuk mendidik akhlak, attitude daripada anak-anak itu, supaya kami ajarkan rendah hati, patuh sama orang tua, dan taat sama Tuhannya. Jadi itu kami tanamkan sejak mereka kecil-kecil, kami sudah melakukannya hingga sekarang. Itu yang sering kami lakukan. Oke, membangun karakter kuat ya. Iya. Oke, makasih Lai. Sebagai generasi milenial, kan, Bisukma ini adalah sahabat generasi milenial. Kita ingin mendengarkan nih pesan-pesan dari Yohana untuk milenial Taban Utara, milenial Indonesia, sama milenial dunia. Kira-kira apa pesanmu? Pesanku, jadilah dirimu sendiri. Gak peduli apa yang dikatakan orang. Kalau kau percaya sama apa yang kau kerjakan dan kau percaya sama doa yang kau kasih sama Tuhan, maka itu akan diberkati. Kau bakalan berhasil. Jangan lupa juga setiap kau berusaha, ikut sertakan doa. Itu aja. Terima kasih Yohana ya. Dan Lai dan Ito saya perbincangan yang sangat seru ya, sangat menyenangkan, sangat bermutu menurut saya. Ya, banyak hal yang kita dapatkan dari perbincangan ini. Ya, kalau boleh saya sedikit membuat ringkasannya. Pertama, bahwa Yohana tadi menceritakan Yohana itu punya motivasi untuk bisa memiliki sesuatu kemampuan yang bisa orang melihat Yohana itu unggul, ya? Oke. Tentu tadi untuk mendapatkan predikat unggul ini, Yohana tadi sampaikan dia berusaha keras, belajar keras, kan, dan melakukan banyak hal, misalnya dengan membaca, dengan berdiskusi dengan teman-teman untuk hal-hal yang produktif, sehingga Yohana itu memiliki sesuatu. Sesuatunya itu apa? Menjadi penulis novel. Luar biasa ya. Sampai 4,5 juta ya membacanya di Wattpad. Angka ini angka yang sangat luar biasa. Tentu itu juga tadi disampaikan karena ada pembedanya ya, ada keunikannya. Apa keunikannya? Bahwa setiap membaca itu orang merasa dialah sebagai tokohnya. Iya. Kan begitu ya? Ya. Jadi sepakat kita tadi bahwa kita kalau mau maju harus ada beda kita dengan yang lain gitu ya. Iya. Oke. Tadi juga Yohana menyampaikan bahwa harus kita dekat kepada Tuhan, ya. Dengan spiritual yang tinggi, dengan selalu berdoa, maka Tuhan akan memberikan jalan, ya. Jadi kepada anak-anak muda tadi ya juga diajak, ayolah haruslah percaya diri, ya, jadilah menjadi diri sendiri ya. Harus bisa membuktikan saya pasti bisa. Iya. Kan? Dan di dalam meraih cita-cita tidak boleh hanya ngomong kan, harus terus berusaha melalui totalitas, fokus kepada apa yang ingin dicapai dan belajar terus-menerus. Dan ini tentu tidak terlepas tadi dari orang tua. Ya, orang tua tadi sudah menyampaikan, Lai Tobing sama Ito menyampaikan bahwa membangun akhlak, ya, membangun karakter dari kecil adalah sesuatu yang penting. Ini juga pesan kepada seluruh penonton YouTube ini, bahwa peran orang tua di dalam membina anak-anak harus dilakukan sedini mungkin. Mulai dari anak-anak ya, yang generasi ini harus kita bangun karakter kuatnya. Supaya apa? Supaya anak itu menjadi anak mandiri, anak yang bertanggung jawab,
anak yang terus berusaha untuk meraih masa depannya. Demikian sahabat Bisukma, perbincangan kita pada malam hari ini. Kita berikan dulu aplaus kepada tamu kita, tamu luar biasa. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe. Dan tonton video lainnya hanya di channel Bisukma Media.